Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Azanuzullah Putri, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Manajemen Laboratorium yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang bersedia menonton hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi kami, yaitu tentang preparasi. Baiklah, sebelum kami menyampaikan diskusi kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya, Febri Saputra, selaku moderator, dan kemudian ada Dewi Fatmila selaku presentator pertama. Dan yang kedua ada Riris Claudia Tresia Munte selaku presentator kedua, dan Riri Indriana Putri selaku presentator ketiga, dan presentator keempat akan disampaikan oleh saya sendiri, Febri Saputra. Baiklah, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh teman kami yaitu Dewi. Kepada Dewi, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai 3. Yang pertama yaitu tentang pengertian preparasi, yang kedua cara pengamatan preparat di mikroskop, yang ketiga alat dan bahan pembuatan preparat. Yang pertama ada pengertian preparasi. Preparasi adalah suatu proses yang mana digunakan untuk mengubah contoh batuan yang telah dipilih pada saat sampling menjadi bahan yang siap untuk dianalisis dengan menggunakan kepingan kaca yang berisi objek yang akan diamati dan dipasangkan pada meja mikroskop. Proses ini pada umumnya bertujuan untuk memisahkan mikrofosil yang terdapat dalam batuan dan material-material lempung matrik yang menyelimutinya. Untuk setiap jenis mikrofosil mempunyai teknik preparasi tersendiri. Polusi, terkontaminasi dari kesalahan dalam prosedur maupun kekeliruan pada pemberian label harus tetap menjadi perhatian agar mendapatkan hasil optimum. Yang kedua, cara pengamatan preparat di mikroskop. Preparat dapat diamati secara melintang maupun membujur. Preparat melintang dibuat dari sayatan secara melintang, sedangkan preparat membujur dibuat dengan sayatan arah membujur. Berikut ini cara pengamatan objek pada preparat menggunakan mikroskop. Yang pertama, letakkan objek spesimen di atas kaca objek yang bersih. Kemudian tetesi spesimen dengan air suling. Yang kedua, tutup spesimen dengan kaca penutup atau cover glass. Meletakkan batuan jarum panjang. Yang ketiga, tetesi dengan pewarnaan pada bagian ujung kaca penutup. Yang keempat, keringkan air dari pewarnaan di sekeliling kaca penutup dengan kertas isap. Lalu amati spesimen pada preparat tersebut di mikroskop. Yang ketiga, alat dan bahan pembuatan preparat. Alat dan bahan yang harus disiapkan dalam pembuatan preparat adalah sebagai berikut. 1. Gelas benda untuk meletakkan objek. Yang kedua, penutup gelas untuk menutup benda yang akan diletakkan pada gelas benda. Yang ketiga, air secukupnya untuk menetesi objek yang diamati. Yang keempat, pipet tetes untuk meneteskan air dan pewarnaan. Yang kelima, silet untuk menyayat benda. Yang keenam, kertas isap untuk mengeringkan air dan pewarnaan di sekeliling penutup gelas. Yang terakhir ada pewarnaan untuk memudahkan pengamatan, misalnya Google, metilin biru, dan eosin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewi. Kemudian presentasi kedua akan disampaikan oleh teman kami, Riris Claudia Tresia Munte. Kepada Riris, tempat dan waktu kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu jenis-jenis preparasi. Preparat merupakan kepingan kaca berisi objek yang akan diamati dan dipasang pada meja mikroskop. Objek yang akan diamati tersebut biasanya berukuran kecil atau berupa potongan kecil suatu makhluk hidup, supaya objek yang diamati dengan mikroskop
dapat jelas terlihat, maka objek harus transparan. Dengan demikian, benda yang diamati harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan membuat preparat atau kesediaan. Adapun macam-macam preparat sebagai berikut. Yang pertama, preparat sementara. Preparat sementara adalah preparat yang setelah dilakukan pengamatan, objek spesimennya langsung dibuang dan tidak dapat digunakan kembali. Preparat sementara dibuat untuk melihat proses tertentu pada spesimen baik yang masih hidup ataupun tidak. Pembuatan preparat sementara memerlukan keterampilan mengiris agar spesimen dapat diamati sesuai dengan tujuan pengamatan. Ada 3 macam irisan berdasarkan bidang pemotongan, yaitu A. Irisan melintang atau cross section, biasanya disingkat CS atau XS. Adalah irisan dengan arah tegak lurus dengan sumbu horizontal dari objek. B. Irisan membujur atau longitudinal section, biasanya disingkat LS. Adalah irisan yang sejajar dengan sumbu horizontal dari objek irisan membujur radial. Jika sediaan itu diiris tegak lurus pada sumbu organ, irisan membujur tangensial apabila arah irisannya tidak melewati sumbu organ, tetapi hanya sejajar dengan sumbu organ. C. Irisan tengah atau median section adalah irisan sejajar tegak lurus pada bagian tengah suatu objek. Pembuatan sediaan irisan atau section preparation ini ditujukan pada objek-objek yang besar dan tebal baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan, supaya jaringan dan sel-selnya dapat dilihat di bawah mikroskop. Perlu ditipiskan dengan jalan diiris-iris menjadi bagian yang kecil dan tipis. Yang kedua, preparat semi permanen. Preparat semi permanen adalah preparat yang keawetannya sampai beberapa bulan. Preparat ini diawetkan menggunakan beberapa zat kimia pada akhir. Tujuan preparat semi permanen untuk memperpanjang ketahanan preparat yang sedang diamati, sehingga pengamat suatu preparat yang bersangkutan dapat ditunda untuk sementara waktu. Yang ketiga, preparat awetan. Preparat awetan biologi merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat langsung dilihat oleh siswa atau mahasiswa. Preparat awetan biologi ada yang bersifat mikroskopis seperti herbarium dan awetan hewan. Namun ada pula preparat awetan biologi yang bersifat mikroskopis seperti preparat jaringan tumbuhan, semer darah, jaringan hewan, berbagai mikroorganisme, bakteri, jamur, alga, mikroskopis. Preparat awetan mikroskopis adalah salah satu produk yang sangat dikenal masyarakat. Sekian dari yang bisa saya presentasikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Riris. Presentasi ketiga akan disampaikan oleh teman kami yaitu Riri Indriana Putri. Kepada Riri, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Febri selaku moderator. Di sini saya Riri Indriana Putri akan menjelaskan tentang macam-macam preparat berdasarkan metode pembuatan. Yang pertama yaitu ada whole mount, yaitu membuat sediaan utuh, contohnya ada sel tumbuhan atau hewan. Kita bisa lihat di sini ada hasil preparat whole mount tumbuhan. Di situ ada nama preparatnya yaitu Azolla pinnata. Keterangannya, untuk yang ukuran 4x10, preparat tumbuhan tersebut utuh, terlihat organ batang, daun, dan akarnya. Untuk yang 10x10, setelah diperbesar, terlihat beberapa bagian daun yang terlipat sehingga terlihat gelap. Yang kedua ada semear atau ulas, yaitu dengan mengulaskan atau menggoreskan di atas objek gelas sehingga mendapatkan selaput tipis. Contohnya yaitu ada polen, darah, ulas vagina untuk mengetahui hewan bunting atau tidak. Yang terakhir ada tumbuhan sekulen. Yang ketiga ada squash atau pajetan. Preparat pajetan dibuat dengan cara menekan benda yang akan diamati pada atas gelas benda. Penekanan bertujuan agar benda yang berwujud jaringan, sel-selnya dapat menyebar sehingga diperoleh lapisan yang tipis. Contoh preparat ini adalah mitosis ujung akar bawang merah, meiosis serbuk sari, dan kromosom kelenjar ludah lalat Drosophila. Contoh di samping yaitu ada mitosis ujung akar bawang merah. Yang keempat ada section, yaitu dengan fiksasi atau tergantung bahan.
tumbuhan lebih lama butuh waktu efektif lebih kurang 3 hari. Yang kelima ada maserasi, yaitu memisahkan serat-serat dari pohon kayu yang keras. Selanjutnya yaitu ada pembagian berdasarkan preparat mikroskop. Yang pertama ada preparat mikroskop atau preparat biologi, yang kedua ada preparat zoologi, 3 preparat botani, 4 preparat mitosis atau meiosis, 5 ada preparat parasitologi, 6 preparat histologi, preparat mikrobiologi, preparat sel biologi, dan preparat embriologi. Yang terakhir ada cara pembuatan preparasi. Adapun cara membuat preparat basah untuk pengamatan objek di mikroskop, yang pertama ada siapkan objek yang akan diamati, yang kedua gunakan silet yang tajam untuk membuat sayatan. Sayatan ini merupakan sayatan yang tipis ya. Sayatan dibentuk dari arah luar ke dalam setipis mungkin. Yang ketiga, letakkan hasil sayatan pada objek gelas dan ditetesi dengan air menggunakan pipet. Jika diperlukan, bisa ditambahkan pewarna untuk memperjelas objek. Yang keempat, ada tutup sayatan objek dengan gelas penutup perlahan-lahan. Usahakan agar tidak terbentuk gelembung udara. Yang kelima, ada keringkan air yang berlebih di sekitar kaca penutup menggunakan kertas isap. Yang keenam, yang terakhir, preparat siap diamati menggunakan mikroskop. Untuk materi selanjutnya, saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, materi keenam akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang teknik pembuatan preparasi. Preparasi merupakan teknik laboratorium yang sangat penting dikuasai oleh setiap kimiawan. Tanpa pengetahuan dan keterampilan yang memadahi dalam teknik preparasi ini, maka akan sangat sulit untuk menjalankan eksperimen ataupun percobaan kimia secara baik dan benar di laboratorium. Menjalankan eksperimen dengan baik dan benar juga menyangkut efisiensi dan tidak membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, baik yang ada di sekitar maupun yang ada di tempat lain. Bagi pemula, agar kelak dapat melakukan eksperimen kimia secara baik dan benar, maka perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan teknik preparasi. Tulisan ini akan memaparkan beberapa pengetahuan penting yang harus dikuasai oleh para pemula dalam disiplin ilmu kimia. Pertama ada A. Konsentrasi larutan. Beberapa jenis konsentrasi yang perlu diketahui dan sering digunakan di laboratorium antara lain 1. Molaritas, 2. Normalitas, 3. Molalitas, 4. Fraksi mol, kelima persen. Kemudian B. Penyiapan alat. Alat yang akan digunakan dalam eksperimen percobaan kimia harus disesuaikan dengan jenis dari bahan yang akan ditangani. Bahan-bahan tersebut dapat berupa cairan, padatan, ataupun gas. Pertama, bahan-bahan berupa cairan. Kedua, bahan-bahan berupa padatan. Dan ketiga, bahan-bahan berupa gas. C. Hasil reaksi atau isolasi. Kebanyakan di penelitian kimia eksperimental bertujuan untuk mengisolasi suatu senyawa dari suatu bahan atau memproduksi atau sintesis sesuatu senyawa. Produk isolasi atau sintesis tersebut umumnya belum dalam keadaan murni, sehingga perlu dilakukan pemurnian terhadap zat hasil. Beberapa teknik pemurnian yang banyak dipakai dalam kimia eksperimental akan dibahas dalam pokok bahasan berikut. D. Teknik pemurnian. Yang pertama, kristalisasi dan rekristalisasi. Kristalisasi adalah suatu teknik untuk mendapatkan bahan murni atau suatu senyawa. 2. Sublimasi. Sublimasi adalah peristiwa penguapan secara langsung padatan kristalin ke dalam frasa uap. Dan ketiga ada destilasi. Destilasi juga merupakan salah satu teknik memurnikan senyawa kimia. Senyawa yang akan dimurnikan harus berupa cairan. E. Ada uji kemurnian. Untuk mengetahui kemurnian suatu senyawa, hasil pemurnian seperti yang telah dijelaskan, maka digunakan beberapa teknik uji kemurnian. Bahan yang relatif sederhana seperti uji titik leleh, uji indeks bias, uji berat jenis, uji titik didih, dan uji kekentalan atau vikositas. Pertama, uji titik leleh merupakan salah satu teknik uji kemurnian bahan padat
yang cukup akurat, terutama jika titik leleh bahan telah diketahui sebelumnya. Kedua, uji indeks bias. Indeks bias suatu cairan dapat digunakan sebagai faktor penentu kemurnian bahan. 3. Uji berat jenis merupakan salah satu teknik uji kemurnian yang cukup akurat. Archimedes menguji kemurnian emas mahkota raja berdasarkan prinsip uji berat jenis ini. 4. Uji titik didih juga dapat digunakan untuk mengetahui kemurnian suatu bahan. Uji ini dapat diterapkan pada senyawa berwujud cairan yang bahan cair murninya telah diketahui titik didihnya secara pasti. 5. Uji kekentalan dapat dilakukan untuk mengetahui kemurnian suatu bahan. Bahan-bahan cair dalam keadaan murni memiliki kekentalan yang khas dan berbeda dari senyawa yang lain. Baiklah, sampai di sini saja hasil diskusi kami. Apabila dari kelompok lain ingin memberi kritik dan saran, kami akan menerimanya. Silakan sampaikan melalui via Telegram. Dan kami membuka 2-3 sesi pertanyaan. Kami persilakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan bertanya melalui via Telegram. Baiklah, kami cukupkan sampai di sini. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.